Hai Kes. Himtri Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Hauman Himtri bersama saya Greg dan partner saya. Halo semua, nama saya Tara. Sebelum mulai, gue mau nanya kabar kalian dulu nih Tigres. Semoga kabar kalian baik-baik ya. Pastinya dong, dan gue juga pengen ngingetin karena di kondisi pandemi seperti ini, di mana virus corona sudah semakin luas ya, kita harus nerapin 5M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, jangan sampai lupa diterapin ya Tigres. Oh ya Kak Greg, podcast kali ini kita mau bahas apa sih Kak? Oke, untuk podcast kali ini temanya adalah Teknik Industri Insight, yaitu pentingnya berorganisasi untuk dunia kerja, Tar. Wah, seru banget tuh. Ya udah kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut pembicara kita, Kak Aul dan Kak Revano. Gimana nih kabarnya Bang Aul sama Bang Revano? Mungkin dari Bang Aul dulu, gimana Bang kabarnya? Baik, kabar gue baik, sehat terus. Oke. Dan lagi ada kesibukan apa mungkin Bang? Sekarang ini? Sekarang gue cuma lagi nyelesain magang sama nyelesain skripsi sih kalau sekarang. Oke, berarti kesibukan sekarang Bang Aul lagi skripsi sama nyelesain magang ya Bang? Iya. Oke. Kalau Bang Revano, gimana nih kabarnya dan sedang ada kesibukan apa Bang? Oke, alhamdulillah gue sehat-sehat semua. Kalian semua juga sehat ya? Sehat Bang, pastinya. Ya, kesibukan gue untuk saat ini sama kayak Aul, berusaha nyelesain magang dan berusaha nyelesain skripsi juga. Oke. Mungkin untuk pertama-tama ya Bang ya, mungkin ada yang nggak tahu Bang Revano itu siapa, Bang Aul itu siapa, mungkin dari SD di Semarang lagi nonton podcast kita kan nggak tahu Bang Revano siapa, Bang Aul siapa. Oke, mungkin diperkenalkan diri terlebih dahulu nih, mungkin dari Bang Aul. Oke, perkenalkan, nama gue Aul Fatah, Himtri aktif Industri 17, mantan ketua Himtri. Jadi Bang Aul itu mantan ketua Himtri. Kalau Bang Revano silakan. Ya, oke, izin gue perkenalin diri, nama gue Revano, Himtri aktif Industri 17, mantan koordinator pengembangan kompetensi divisi PKK. Oke, jadi Bang Aul sama Bang Revano itu kalau Bang Aul mantan ketua himpunan Himtri, kalau Bang Revano itu mantan PKK ya Bang. Kalau kompetensi ya Bang kalau nggak salah ya Bang ya. Ya, core. Oke, tapi ngomong-ngomong mengenai organisasi ya Bang, kan Bang Aul sama Bang Revano memiliki jabatan yang cukup penting atau cukup tinggi nih di Himtri atau organisasi di BINUS ya Bang. Boleh dong sharing pengalaman Bang Revano sama Bang Aul selama berorganisasi itu terpakai nggak sih di dunia kerja, yang terpakai apa saja mungkin gitu Bang. Mungkin dari Bang Aul dulu, boleh? Oke, gue jawab ya. Jadi kalau misalnya untuk pengalaman dari organisasi sendiri, sebenarnya yang kepakai itu cukup banyak ya kalau dari gue, tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah komunikasi. Jadi gimana caranya itu lu bisa, kan selama gue di Himtri ini gue perlu komunikasi ke atas dan ke bawah gitu. Jadi gue harus tahu lah gimana caranya deal with people yang emang sudah lebih tua, sudah lebih berpengalaman, sudah lebih dewasa, dan sama yang sepantaran gitu loh kalau bisa dibilang. Jadi kalau gue berkomunikasi sendiri itu gue harus tahu tata bahasa gue gitu. Jadi gimana caranya gue saat komunikasi dengan sekarang di dunia kerja ini dengan atasan gue gitu lah, terutama kan SPV gue gitu. Jadi gue tahu lah cara berkomunikasi dan tata krama yang benar. Kalau dari gue sih yang paling penting komunikasi sih, kalau yang gue ambil dari pengalaman organisasi sama yang gue bawa ke dunia kerja. Oke. Tapi ada juga orang Bang yang sulit untuk berkomunikasi dengan, mungkin dengan bawahannya aja sulit, atau apalagi dengan atasannya Bang. Untuk cara mengatasinya gimana Bang kalau dengan cara lu Bang? Kan ada yang sulit untuk ngomong gitu. Sebenarnya kalau dari gue sendiri ya, untuk berkomunikasi sendiri itu yang pertama paling penting buat gue sebenarnya be yourself aja. Be yourself, terus lu lihat gimana cara orang respon diri lu yang seperti itu gitu. Dan abis itu lu jangan mencoba untuk jadi orang lain. Kalau menurut gue, lu tetap komunikasi dengan cara lu. Abis itu lu lihat orang responnya, orang responnya kayaknya kurang enak kalau gue kayak gini. Oke, gue coba deh gue kayak gini, tapi dengan cara lu. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Dan orang akan menerima lu itu di saat ya lu ya kayak tadi nggak dibuat-buat gitu kalau menurut gue ya. Oke nih, kalau dari Kak Revano, bedanya apa sih Kak dari pengalaman yang udah dia dapat dari Himtri sama di dunia magang dan kerja ini Kak? Oke, kalau dari gue mungkin gak jauh beda sama Aul ya. Yang paling pertama tuh, yang paling penting komunikasi. Karena kita dulu di Himtri itu sering rapat. Mungkin kalau misalkan kalian jadi project manager, kalian tahu cara approach
orang-orang SSC atau SCDC ya kalau sekarang. Kita jadi bisa nge-approach mereka, anggapannya tuh kalau misalkan di kantor mereka tuh kayak stakeholder atau user kita atau supervisor. Jadi kita tahu caranya berhadapan dengan mereka, caranya nego atau komunikasi yang sopan dengan mereka gimana, cara dapetin win-win solution lah. Itu komunikasi yang pertama. Terus karena gue dulu di Himtri sempat jadi project manager, sempat jadi wakil project manager, sempat jadi core acara juga, itu kepake buat having responsibility, kayak ada kerjaan yang mungkin bukan kerjaan gue tapi gue berani ambil itu kerjaannya. Kayak misalkan ini diabaikan sama salah satu orang di divisi lain, tapi ini menyangkut bagian gue juga, mau nggak mau gue harus take responsibility biar kerjaan itu selesai. Jadi leadership dan communication tuh agak ditempa sih di Himtri selama gue 2 kali ya, dari aktivis sampai akhirnya jadi koor di Himtri. Itu sih kalau dari gue. Oke, berarti mungkin dalam dunia magang tuh walaupun bukan job desk-nya tetap harus bisa nekel ya Kak, harus bisa tetap nge-cover. Oke nih. Untuk Kak Aul dan Kak Revano kan udah pernah magang, berarti udah terjun ke dunia yang bukan kuliah saya. Nah, perbedaannya apa sih Kak dari dunia kuliah sama dunia kerja? Boleh nih dari Kak Revano dulu. Bedanya jauh banget ya. Kuliah sama kerja, ya bedanya kalau kuliah kita udah capek ngeluarin duit, kalau kerja kan kita capek tapi dapat duit gitu kan. Ya beda yang paling signifikan itu sih, sama ya lingkungannya beda lah, apalagi kalau di tempat gua sekarang kerja nggak ada yang sepantaran, rata-rata umurnya tuh 4-5 tahun ke atas, bahkan ada yang 20 tahun gitu. Jadi ya nggak bisa bersenang-senang kayak sama teman angkatan, sama junior atau sama senior gitu sih. Sama kita harus jaga tata bicara, ya kan nggak bisa sebandaran, woi lu apa kabar, masa ngomong sama yang walaupun cuma beda 2 tahun tapi kan ada higher authority yang harus kita jaga gitu sih kalau dari gua beda. Oke, berarti ada boundaries yang terus dijaga gitu ya Kak ya? Ya betul. Oke, kalau Kak Aul gimana nih Kak, perbedaannya apa sih Kak? Kalau dari gua sendiri, benar kata Revan, kalau yang perbedaan dunia kerja sama dunia kuliah tuh cukup kerasa ya, cukup besar. Karena kalau dari gue sendiri selama kuliah itu memang kerasa lah kita lebih santai kan, kita bisa lebih enjoy lah ngerjain something dan lain. Sebenarnya dunia kerja pun juga bisa kita enjoy kayak gitu, cuma kan memang kita ada responsibility juga yang harus diselesain dan lain-lain. Dan gue emang sebenarnya justru mencari environment yang seperti dunia kerja, karena gue jujur aja agak sedikit suntuk juga kalau kuliah belajar terus. Jadi gue emang nyari environment yang seperti dunia kerja gitu, yang dimana geraknya dinamis, atau mungkin walaupun dia statis tapi at least kerjaannya itu something new buat gue gitu sih. Jadi kalau perbedaan yang paling besar itu adalah something new-nya itu loh buat gue gitu sih. Oke, berarti lebih ke arah kalau misalnya di himpunan kan terstruktur banget ya, kerjanya ini, tugasnya ini. Kalau misalnya di kerja mungkin belum tahu bakal ngerjain apa, jadi explore sesuatu yang baru terus ya. Iya, betul. Oke nih, Kak Greg, kita next ngomongin kerja terus, sekarang kita refreshing dulu kali ya Kak Greg ya. Mungkin kita santai-santai, kita main games dulu nih. Kalau belum tahu Bang Aul sama Bang Revano, nama gamesnya itu This or That. Udah tahu belum Bang Aul sama Bang Revano nih mengenai games This or That ini? Pernah dengar lah. Pernah. Belum pernah main secara langsung sih. Ya. Ya. Oke. Jadi kita karena Bang Aul sama Bang Revano sudah pernah dengar atau sudah tahu lah ya, kita langsung main aja gimana Tar? Oke Tar? Oke, langsung aja nih ya. Oke. Ke pertanyaan pertama. Oke. Buat Kak Aul dan Kak Revano, mending masuk kelas atau rapat himpunan? Boleh nih dari Kak Aul dulu. Rapat himpunan kalau gue. Oke, kenapa tuh Kak? Karena ya seperti tadi gue bilang sih, gue lebih suka work yang lebih dinamis gitu. Kalau kayak di kelas terus gue lebih kayak bosan sih. Sebenarnya tergantung tujuannya sih. Kalau emang gue lagi harus masuk kelas, gue masuk kelas. Cuma kalau misalnya disuruh pilih ya gue lebih pilih rapat sih. Okay. Kalau Kak Revano mending masuk kelas atau rapat himpunan nih Kak? Sebenarnya sih lebih rapat himpunan ya. Cuma kalau misalkan ya kayak tadi kata Aul ya harus masuk kelas gitu. Kita kan sebenarnya kuliah juga tujuannya kan bukan buat berhimpunan, kan kita buat belajar gitu sih. Tapi pernah nggak sih Kak? Apa? Pernah nggak sih Kak tuh, dihadapkan pilihan waktunya tabrakan gitu? Pernah nggak Kak? Pernah. Ya gue lihat aja gue masih punya jatah absen apa enggak. Kalau masih punya gue cabut kelas. Gitu aja. Okay.
Kalau Kak Aul pernah juga Kak tabrakan gitu? Nah sih, ya sebenarnya ya alasannya sama. Kalau emang gue ada jatah absen, gue pakai. Tapi emang kalau ternyata rapatnya bisa digantikan terlebih dahulu dan habis itu gue nyusul, gue masuk kelas dulu, baru habis itu gue rapat sih. Oke, next Berarti- pertanyaannya Kak. Oke, untuk nextnya itu pilih Gamtek apa HIS? Kan Bang Aul sama Bang Revano udah ikut nih, Iya. ada Gamtek sama Oke, HIS. Oke. Untuk Bang Aul, pilih Gamtek apa HIS, Bang? Udah obvious gue milih HIS nih. Gue nggak suka Samsek sama Gamtek. Gue nggak tahu karena dulu gue mikiran logika nih gambar harus kayak gimana aja gue nggak ngerti gitu. At the end gue bakal ngerti, cuma gue lama banget. Gue lebih pilih HIS sih kemana-mana aja. Kenapa Bang Aul memilih HIS? Mungkin ada kesukaan tersendiri di pelajaran HIS atau gimana? Iya, karena HIS tuh kan dia lebih apa ya, belajarnya tuh, gue juga udah agak lupa sih. Cuma gue karena HIS tuh lebih apa ya, lebih general aja gitu belajarnya. Maksudnya dari teknik industri lebih general. Kalau Gamtek kan ya udah lu bikin mesin, bikin Gamtek gitu. Gue skip banget sih kan. Oh, berarti Bang Aul kayak kalau bisa disimpulin ya Bang, nggak bisa susah untuk gambar ya Bang ya? Skip direct, parah. Nggak bisa gambar ya? Iya, Oke. parah. Kalau Bang Aul milih HIS. Kalau untuk Iya. Bang Revano, pilih Gamtek apa HIS Bang? Walaupun basicnya gue anak STM ya, gue udah pernah ngerasain Gamtek. Tapi jujur, kalau misalkan disuruh pilih di antara dua itu, gue nggak pilih dua-duanya. Gue lebih pilih ISCM, bener dah. Tapi kalau disuruh pilih nih Bang, Gamtek apa HIS Bang? Mungkin dari tingkat keseruannya atau tingkat kesulitannya Bang? Gue lebih pilih HIS karena waktu itu gue di-carry sama kelompok gue. Karena ada yang meng-carry Ya, jadi lebih milih. Ya. Oke. Tapi HIS berarti bisa dibilang banyak yang suka ya Bang ya dibandingkan Gamtek. Iya. Karena mungkin kalau di HIS itu ada nggak sih? Kan kalau saya kan ngerasain HIS itu kan di online ya. Kagak ada kayak ada tata tertib atau apanya gitu kan. Iya, Kalau iya. saat offline Bang, di HIS itu ada nggak sih? Kayak kalau Gamtek kan masuk kudu bawa modul, pakai jas lab atau apa gitu. Kalau di HIS ada nggak sih Bang? Mungkin dari Bang Aul. Sebenarnya sama sih kayak gitu juga. Itu semua lab peraturannya emang lu harus bawa modul, lu harus bawa lab, lu harus tepat waktu dan lain-lain. Tapi kalau untuk aturan-aturan lain di dalamnya ya basically sama sih sebenarnya. Sama sih. Basically sama ya. Tapi Iya. ada cerita-cerita lucu nggak nih mengenai masuk kelas lab kan nih? Pasti ada yang wah tinggal 5 menit modul tidak bawa. Ada. Gitu kan? Ada Iya. kan? Mungkin Banyak. ada kan? Kalau Bang Revano ada nggak Bang cerita-cerita lucu gitu? Kalau di HIS dulu gue pernah dikerjain sama aslabnya. Jadi dulu kan di HIS itu kan ada mesin ergonomics buat kayak treadmill gitu kan, Ul. Oh iya. Yang disuruh ngitung detak jantung. Nah, Oh. itu tuh harusnya cuma sekali run, berapa menit gitu. Nah, sama aslab gue disuruh 5 kali run per menit. Jadi gue harus ngekayu terus. Anjir itu capek banget cuy. Ngapa-ngapain gue. Masih ada kali videonya waktu itu temen gue ngevideoin. Capek banget. Oh, jadi yang mengenai Ya, heart rate ya Bang ya? Iya itu. Oh. Nah, itu gue juga dikerjain Bang. Kan gue pakai online ya. Gue pakai online. Pakai HP gitu kan. Di scan gitu. Iya. Gue masa dapat udah ngulang 4 kali nih 100 kali. Heart rate gue masih 80 Bang. Aneh banget. Sumpah. Next pertanyaan yang aku kurang familiar banget nih. Kalau Kak Aul dan Kak Revano nih waktu offline, pilih bambu atau kocak buat tempat nongkrong? Boleh nih dari Kak Revano dulu. Gue penghuni tetap dua-duanya, tapi kalau gue pilih sih gue pilih kocak karena gue sering sampai malam di kocak sih. Soalnya di kocak juga kita bareng-bareng sama senior juga dari angkatan 16, 15 kita sering sharing sih abis kuliah. Mereka pada pulang kerja, kita sharing bareng sampai malam. Ngomongin kehidupan aja, jadi gue lebih pilih kocak sih. Oke, nih buat para pendengar Tigres yang belum pernah offline, boleh jelasin dong Kak, kocak tuh isinya apa aja sih Kak? Kocak tuh sebenarnya diambil dari nama kopi becak ya. Cuma kopi becak itu kayak cuma tahan 1 semester, terus diganti nama jadi kopi arah depan Syahdan. Sebelah Cetime. Iya. Itu tuh tongkrongannya ya bisa dibilang sih punya jurusan kita lah. Jadi emang apa-apa tuh selalu jurusan kita yang selalu ngeramein sampai malam. Gitu sih kalau kocak. Oke, kalau Kak Aul pilih mana nih Kak? Bambu atau kocak? Jujurnya gue orang yang
nggak sering nongkrong ya, tapi kalau misalnya gue disuruh pilih, gue milihnya berdasarkan tempat aja. Gue lebih kalau misalnya gue mau nongkrong, gue lebih milih kocak sih. Tapi tergantung sih, kalau emang lu lagi di anggrek terus kuliah break gitu kan, ya lu lebih deket Bambu ya kan. Kalau misalnya lu lagi di Syahdan itu udah tinggal ke seberang doang kan, di Kocak tuh udah di seberang doang. Jadi kayak yang buat sebentar gitu gue lebih milih Kocak sih mungkin, karena lebih kita aja gitu. Kalau Bambu kan lebih rame. Oh, jadi kalau Bambu tuh nggak industri doang ya kayak isinya ya? Enggak. Cuma ada satu bagian namanya Bude sebelah kanan. Kalau misalkan kalian dari arah Bihap masuk ke kanan tuh, ke sebelah kanan itu emang biasanya itu jurusan kita doang, jurusan industri doang ya. Iya. Mungkin pengen dikasih informasi kalau mungkin anak-anak baru atau anak-anak yang masih online sekarang ya pengen ke Bambu itu udah nggak ada, jadi udah digusur, udah diratain, jadi kita hanya cuma mengenang jadi di situ ada biasa kita nongkrong di situ buat makan, buat nunggu jam kayak gitu. Jadi Bambu itu udah nggak ada kalau mau nyari ya kayak gitu. Sedih juga ya. Oke. Sedih lah. Kita kan makan murah di situ, ngambil nasi sepuasnya, ngambil lauk sepuasnya, kan gitu. Iya bener. Kasbon lagi. Kadang kalau kadang. Iya, bener. Kadang kasbon. Kadang sore kalau misalnya gorengan masih anget, nih mau nyobain nggak kata budenya? Lah, bayar Bude. Enggak, ambil aja. Oke Bude, makasih. Kadang gitu. Emang Greg ini memang ngambil kesempatan. Bukan ngambil kesempatan. Karena udah di terakhir aja gitu. Iya. Gitu bisa. Jadi. Oke. Untuk yang selanjutnya nih Bang. Lebih milih TKH apa LKMO? Ini mungkin dari tingkat keseruannya, tingkat pengalamannya seperti itu. Mungkin dari Bang Revano. Ini waktu jadi panitia atau jadi peserta? Jadi peserta boleh, pas jadi panitia boleh Bang. Oh, jadi kan kalau panitia gue pilih TKH karena nggak terlalu capek. Waktu itu LKMO 2018 gue PM-nya capek banget, benar-benar capek, kayak nggak bisa nikmatin gitu loh. Kalau TKH tuh gue benar-benar nikmatin. Waktu itu TKH 2019 tuh pecah banget menurut gue. Parah itu. Lumayan lah. Kalau misalkan panitia gue pilih TKH. Cuma kalau peserta gue pilih LKMO deh, karena di luar seru aja. Nah itu capeknya tuh kenapa sih Kak tuh yang LKMO pas jadi PM Kak? Ada beberapa hal yang nggak bisa gue sebutin, tapi intinya ya capeknya karena satu, panitia dan peserta berbandingnya cukup jauh ya. Jadi panitianya cuma berapa, pesertanya hampir 80 orang kalau nggak salah waktu itu ya. Nah terus medannya juga berat, medannya cuaca waktu itu nggak bersahabat banget buat kita. Itu sih makanya capeknya, apalagi gue PM, gue bolak-balik pos 1, pos 2, dari ujung ke ujung, tiap malam nggak tidur malah. Itu sih makanya, jadi kurang bisa nikmatin waktu jadi panitia, waktu LKMO. Benar. Kalau Kak Aul pilih mana nih Kak? TKH atau LKMO? Kalau misal jadi peserta, gue lebih milih LKMO. Gak tau ya, kayaknya itu lebih gue merasa lebih simbolik aja gitu. Ya. Pertama kan itu lo di situ dapat PDL lagi kan, wah itu ngerasa bangganya ada sih pas itu pertama kali PDL kan, yang sampai sekarang nih gue pakai. Tapi kalau misalnya gue jadi panitia, gue setuju sih sama Revan, gue lebih milih TKH. LKMO tuh walaupun kan kalau misalnya DPI itu kan dia nggak jadi panitia ya, cuma kan lu datang bareng sama DPI yang lain, memantau acara juga. Jadi lu yang mantau aja tuh emang capek sih sebenarnya waktu yang kepanitiaan gue. Bener kata Revan, berbanding jauh banget itu panitia sama peserta tuh, itu ngefek banget lah, dan emang kayak saling backup itu berat banget juga kalau kayak gitu kan. Tapi kalau pas TKH gue akuin seru sih, walaupun main air dan lain-lainnya itu parah seru sih. Kenangan terlupakan di Alsut lagi kan, di luar. Kalau dulu kan pertama kali gue main TKH tuh di Syahdan. Kalau gitu kan sekarang di Alsut medannya lebih gede, lu lebih kayak leluasa aja gitu sih. Walaupun waktu TKH 2019 itu kita barengan sama jurusan lain, kita harus bagi-bagi tempat. Kayak misalkan bagian sini punya jurusan lain, bagian sini punya industri gitu-gitu. Tapi alhamdulillah ya, walaupun agak ngaret tapi lancar lah. Iya benar. Benar banget. Kita berbarengan dengan manajemen kalau nggak salah ya Bang ya. Soalnya kan angkatan gua. Iya benar. Iya benar.
Jadi kan kita sebagai angkatan teknik industri harus lebih kenceng dong yel-yelnya. Benar. Jadi kan benar. ini masih nge-lag nggak saya ya bang? Udah enggak kok. Udah enggak. Aduh ya. Udah. Soalnya kan sinyal Tangerang biasa kena angin hilang gitu. Ya sorry ya bang ya. Tangerang mananya, Greg? Oh, gue di Tangerang Kabupaten bang, di Kota Bumi. Kalau tahu. Oh, Kota Bumi. Oke. Mungkin kita masuk ke disordered selanjutnya. Untuk disordered selanjutnya, lebih milih angkatan 18 apa 19 bang? Mungkin dari segi keaktifannya nih, atau segi apa general sih bang ini? Boleh. Kan kita mau tahu pendapat dari angkatan 17. Jadinya memihak nih ya. Enggak, bukan memihak. Oh. Bukan memihak, kita pengen tahu aja mungkin dari segi gitu. General sih bang ini. Oke. Oke, mungkin dari Bang Revano dulu. Boleh. Ini maksudnya 18-19 yang gimana? Mungkin dari angkatan 18 atau 19 lebih aktif mungkin, atau gimana bang, general sih ini. Kita cuman mau tahu, meskipun angkatan saya tidak dipilih, saya aman kok, tenang. Ya. Saya ambil. Kalau disuruh pilih ya gue pasti milih 18 karena emang kita lebih dekat ya sama 18. Kayak gue sama 19 kan nggak ada kesempatan buat nongkrong bareng, ya nongkrong paling sekali-sekali doang, waktu itu di bangku atau apa gitu sih. Palingnya 18 lah, karena benar-benar kayak adik sendiri sih gue. Kalau dulu ada rumah caur, kalau kalian tahu tuh kontrakannya 18, sering main ke situ gue. Jadi ya 18 kalau gue ya. Angkatan saya tenang. Iya. Saya terima. Mungkin dari Bang Aul gimana bang? Iya, gue meminta maaf pada rakyat 19 karena saya memilih 18 ya, juga sama kayak karena ya bener sih, udah kayak kerasa kayak ade aja gitu ya. Kita yang mendidik mereka, terus kita yang ngelihat mereka megang, oh ini hasil. Ini selama ini kerjaan gue membuahkan hasil gitu di 18. Kan kalau kalian ke 18 ke 19 gitu ya. Dan gue juga waktu itu sempet lah gue nginep berapa hari di kontrakan gitu. Gue lagi ada something, terus gue nginep di kontrakan 18, kayak udah mantep deh. Ini sorry Greg ya, gue minta maaf tadi. Saya terima kok kak, saya terima. Tapi saya juga kayak gitu sih kayaknya. Kayak kalau misalnya sama angkatan saya kan itu ya, beda 2 tahun. Juga kadang nongkrong pun jarang lah. Kalau kita juga kayak saya ketemu Bang Revan jarang, ketemu Bang Aul juga jarang, kayak gitu sih. Dan saya juga pernah kok ke Caur sendirian gitu. Lu apa sendiri ya? Sendirian. Iya, saya ke Bang Aul juga sendirian ke 17 gitu ya. Itu. Saya ke Caur sendirian gitu. Ya gitu sih. Oke. Untuk game disordered-nya kayak gitu doang sih bang. Mungkin kita tahu lah, kita mengenang, jadi tahu pendapat abang juga kan kayak gitu. Oke. Kalau kita masuk lagi nih bang ke pembahasan kita yang kita sudah dari awal ya, mengenai tunggu dulu kak, industri dulu kak, Piala ntar dulu. Salah. karena lagi zamannya Euro. Sorry. Oke. Kita kembali lagi ke ini, mengenai kan Bang Aul sama Bang Revano sudah magang, tapi kan kita awal-awal nih kayak angkatannya Tara sama mungkin angkatan yang pengen baru masuk ke teknik industri itu kan nggak tahu dong apa prospek kerja untuk teknik industri itu bisa kemana aja. Mungkin yang Bang Aul sama Bang Revano udah lebih berpengalaman ya. Itu boleh bang, prospek kerja untuk teknik industri itu bisa kemana aja bang? Mungkin dari Bang Aul. Oke, kalau dari gua ya, maksudnya yang dari gua pahami lah ini yang menurut gua sebenarnya satu, kita tuh bisa kemana aja, itu sih yang gue bilang. Tapi sebenarnya lu akan lebih terarah kalau nanti lu udah memilih, kalau sekarang udah memilih permintaan udah ya, nanti sebenarnya lu bakal terlihat gitu loh proses kerjanya kemana. Kalau misalnya gue sebutin dari permintaan, kayaknya gue nggak begitu tahu juga harus kemana-kemana. Tapi kalau misalnya dari persepsi gue sendiri, kita tuh bisa paling gampang tuh jadi analis mungkin ya, kalau dari gue ya, karena kita ini paham semuanya gitu loh, maksudnya kita ini belajar semuanya gitu loh ya, maksudnya kita masuk ke industri manapun tuh bisa. Kalau misalnya ke pabrik ya mungkin tadi ada manufaktur, kalau gue kan servis
masuknya ke bank mungkin, atau kita bisa masuk ke consulting dan lain-lain. ISCM pun bisa gitu. Consulting kan banyak ya di semua perusahaan itu, semua industri itu kita punya consulting, kita punya analis, entah itu dari segi divisi apapun analis. Jadi kayak kita bisa masuk mana aja kalau menurut gue. Kalau sekarang sih gue lagi pengen nge-approach tuh lebih ke dunia pekerjaan tuh yang research kalau dari gue ya, karena gue lagi tentang skripsi gue tentang research gitu. Jadi gue kayak lagi pengen nyari yang sudah ke arah sana sih kalau dari gue. Jadi prospek kerja untuk teknik industri itu sebenarnya luas ya Bang ya. Kalau Luas. misalnya saya ambil kesimpulan dari Bang Aul ya. Oke. Kalau untuk Bang Revano gimana nih Bang? Menurut Bang Revano prospek kerja teknik industri itu bisa kemana aja Bang? Kalau menurut gue sama kayak tadi kata Aul, kita bisa kemana aja. Kalau misalkan kalian suka rajin buka LinkedIn atau buka Glassdoor, sekarang tuh banyak kayak divisi-divisi kayak marketing, kayak apapun itulah yang biasanya berhubungan dengan bisnis dan komunikasi. Itu minimal requirement tuh kalian harus lulus Bachelor of Engineering, kalian harus punya degree teknik gitu. Jadi enaknya kalau misalkan kalian masuk teknik industri itu kalian nggak spesifik kayak sipil, nggak spesifik kayak mesin. Kalian tuh bisa nyomot kayak misalkan gue pengen marketing nih tapi gue teknik industri nggak masalah, kalian bisa masuk. Sekarang banyak kok yang dari perusahaan-perusahaan yang marketing tapi minimal requirement-nya harus engineering background-nya. Kayak misalkan kalian mau HR, bisa banget nggak harus psikologi sekarang. Kalau misalkan kalian masuk service, bisa banget kalian bisa ngambil ke HR. Tapi kalau misalkan ditanya prospeknya, yang ini yang gue tahu aja. Yang pertama tuh kita yang paling umum tuh kita bisa ke supply chain, kita bisa ke procurement atau purchasing, kita bisa ke logistik, kita bisa ke warehousing, kita bisa ke product management, mau itu produknya digital ataupun fisik, bisa project management, bisa data science pun bisa. Ada kok angkatan gue sama Aul yang di data science ya, walaupun kelabakan tapi survive untungnya. Data analis juga bisa, macam-macam. Kita kalau misalkan di pabrik kita bisa PPIC, bagian productionnya gitu-gitu. Jadi ya jangan khawatir sih kalau masalah kita mau kemananya. Yang penting harus tahu dulu lu pengennya kemana, dari dulunya dulu maunya kemana, minat lu di mana, gitu sih biar gampang nentuin ntar. Karena mungkin kalau bisa saya ambil kesimpulan dari Bang Revano itu juga luas lah. Kita karena belajar untuk semuanya di teknik industri tidak ada spesifik. Sebenarnya spesifik sih Bang ya, kalau bisa dibilang spesifik, tapi karena kita mempelajari kesemuanya, kayak kita ngambil finance, kita ada pelajaran mengenai finance, kita juga ada pelajaran mengenai engineering juga, kita jadi bisa luas lah, kita bisa masuk kemana aja gitu. Kayak dulu kan yang awal-awal saya masuk kan gitu, pemikirannya, wah teknik industri ini enak banget, bisa semuanya. Saya pengen ngambil ke perhotelan. Pemikiran awal saya kayak gitu Bang, pengen ke perhotelan gitu. Kayak ngambil, wah ini kayaknya jalur kayak gitu-gitu. Ternyata kan, ternyata sangat jauh ya dari apa yang saya pikirkan. Jadi belok aja kayak gitu sih Bang, kalau saya. Jadi teknik industri itu luas banget sebenarnya ya. Ini kan kakak-kakak udah pada magang dan hampir selesai ya Kak ya. Boleh dong Kak diceritain dikit-dikit mengenai yang udah kakak jalani kemarin ini. Dan ada nggak sih Kak pesan-pesan buat 18, 19, 20 nih yang bakal magang nantinya? Boleh dari Kak Revano dulu. Kesan-pesan gue selama magang, ya by the way gue magang di Philips ya, Philips Indonesia. Ya kalian pasti tahu lah produknya apa, di rumah kalian pasti ada. Gue bagian procurement, market procurement untuk Indonesia. Nah, yang paling berkesan buat gue selama gue hampir 5 bulan di Philips, gue dapet koneksi internasional. Jadi gue punya grup. Jadi dalam grup gue itu isinya procurement intern yang dari Australia, dari Singapura 3 orang, sama satu lagi tuh tadi sama dari Korea. Jadi gue tuh bisa kenalan sama mereka, gue dibantuin sama mereka, gue bantuin mereka gitu-gitu. Jadi gue juga udah follow-followan IG gitu loh. Jadi gue itu yang amat gue cherish selama gue di Philips, dan gue yakin teman-teman gue nggak semua dapat kesempatan yang kayak gue dapat gitu. Jadi gue itu yang sangat berkesan buat gue. Dan gue juga bisa kerja bareng sama stakeholder dari Philips Belanda gitu, walaupun jam 7 malam harus meeting sama mereka karena di sana masih sore gitu kan. Itu sih international experience-nya yang sangat gue cherish dan sangat gue syukurin, sangat gue suka lah dari tempat magang gue. Terus buat pesan-pesan buat 18, 19, 20, jangan patah semangat sama nyari magang ya. Kita tahu sekarang lagi COVID, semua susah, nyari kerjaan susah, apalagi nyari magang gitu kan. Jadi
tetap semangat, tetap bagusin CV kalian, bagusin portofolio, ikut apapun itu yang positif. Pasti gue yakin kalau kalian tetap usaha, tetap doa, ada aja pasti jalan, nggak ada yang tahu. Itu sih kalau dari gue. Oke. Kalau dari Kak Aul, boleh nih Kak cerita dikit-dikit kemarin magangnya gimana Kak? Oke, kalau magang sebenarnya kan kita magang memang 2 kali ya. Gue kalau bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang berbeda gitu. Gue kebetulan di 2 tempat yang berbeda. Kalau pengalamannya cukup berbeda nih, karena yang pertama ini gue jatuhnya di semacam korporasi, tapi dia lagi bikin semacam startup gitu, e-commerce makanan gitu. Jadi gue join ke tim itu. Yang kedua ini lebih ke korporasi, yang benar-benar korporasi. Dan pengalamannya itu kalau jelas beda ya. Maksudnya kalau yang baru ini gue harus nge-build sistem dari awal, yang dimana sistemnya itu masih kosong banget dan wah gue tuh kerja waktu di yang pertama ini pindah-pindah dari awalnya gue merchant acquisition, abis itu gue sempat megang finance-nya, kebetulan sampai akhir gue megang finance-nya. Abis itu sempat kerasa gue ngelakuin project management juga karena dia ada event gitu di yang pertama itu. Sebenarnya secara keseluruhan tuh kalau yang di magang pertama ini gue agak busy lah, maksudnya nggak sebusy yang kedua, karena yang kedua ini sistem udah jelas, gue tinggal tolong kerjain kayak rekapan data mereka per bulan gitu, diminta untuk analisa sedikit. Jadi karena mereka sistemnya udah jelas, udah enak lah gitu kerjanya. Jadi gue sebenarnya ya udah tinggal lanjutin kerjaan mereka gitu, bisa tolong. Jadi mungkin itu sih kayak perbedaan pengalamannya gitu. Kebetulan gue dapetnya 2 company yang benar-benar berbeda. Habis itu kalau pesannya sih untuk 18, 19, 20 nanti, bener kata Revan, nggak perlu takut asal kalian memang dari sekarang ini kalian udah nyari apa ya, bekal lah gitu jatuhnya. Kalian udah membekali diri kalian sendiri, ikut aja, jangan takut, justru manfaatin. Kayak gue pernah bilang deh kalau nggak salah di awal pas PKP, jangan takut dengan yang online gini, karena menurut gue online ini justru kesempatan buat kalian dari rumah tuh bisa ngapain aja gitu. Kalian bisa nyari self developmentnya dengan kayak gimana, bisa ikut course apa gitu, ikut seminar apa yang banyak banget ilmunya gitu. Jadi menurut gue sih embrace aja yang kayak gitu-gitu, jangan malah kalian gue kayak sebatnya nyari magang gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang faktanya susah, tapi ujung-ujungnya insya Allah sih kalau menurut gue bakal dapet karena asal kalian membekalkan diri tadi yang gue bilang sih kayak gitu. Oke. Kalau tadi kan Bang Revano sama Bang itu kan udah ngomong bekalin diri. Mungkin kan gue yang baru pengen nyari magang atau angkatan 18 yang sedang mencari magang kan bingung ya, apa aja yang perlu kita bekalin, mungkin kayak nilai kah, atau mungkin dari organisasi kayak bisa like time management, skill communication, or apa gitu Bang, mungkin bisa di sharing, bisa dikasih tips and triknya mungkin dari Bang Revano dulu. Mungkin kalau dari organisasi tuh, kalau dari pengalaman gua kemarin waktu magang interview di Philips itu sangat kepake dan sangat ketolong sih. Jadi yang dilihat tuh portofolio gua, kayak misalkan waktu itu gue pernah jadi PML KMO, gue ditanya sama interviewer gue, lu ngapain aja waktu jadi PM, apa yang lu capai, cara lu menghadapi masalah gimana. Itu satu. Jadi kalau misalkan kalian punya pengalaman organisasi, itu udah nge-build portofolio kalian gitu. Apalagi kalau misalkan kalian jadi DPI Himtri atau DPI event, itu nilai plus banget buat beberapa perusahaan. Terus secara nggak langsung soft skill kalian tuh kebentuk, kayak misalnya mungkin komunikasi, terus teamwork, terus time management. Kalian udah biasa ngatur, saat ini tuh harusnya kuliah, ini organisasi. Jadi terus waktu kalian magang, kalian nggak deadliner, kalian udah bisa menata waktu dengan baik lah gitu sih. Oke, berarti dari organisasi dapat pelajaran banyak lah ya. Mungkin kalau dari Bang Aul ada tips atau tips and trick untuk angkatan bawahnya Bang? Oke. Kurang lebih sama kayak Revan, bener yang dibilang sama Revan, kayak organisasi itu berpengaruh ya, mungkin cukup berpengaruh. Dan kalau gue tuh lebih kerasa pas gue udah kerja, pas gue udah proses magangnya sih, bukan sebelumnya. Tapi mungkin kalau tips and triknya menurut gue self development tadi, kayak ya kalau selama organisasi ini kalian do something impactful tuh menurut gue itu nilai plus lah gitu. Kayak jangan takut taking
chances lah gitu, jangan takut ambil opportunity. Kalau menurut gue kayak lu selagi bisa ada kompetisi lomba lu ikut, ada seminar apa lu ikut. Kalau menurut gue, karena jujur memang gue bukan orang yang tipenya lombaan sih, tapi kalau misalnya untuk seminar-seminar gitu iya gue join. Gue sempat ikut training ISO dan lain-lain, karena ya itu bekal juga gitu. Dengan kalian ikut gitu pun kalian ketemu sama orang-orang yang training yang udah agak lebih dewasa dan lain-lain, itu kalian juga sebenarnya dapat insight juga dari mereka, atau mungkin link bahkan dari mereka. Jadi menurut gue sih selama kalian sayang lah sama diri kalian, kalian kasih makan apa, itu menurut gue itu udah tips and trick paling gampang. Sama jangan lupa nilai ya, paling penting tuh nilai. Jangan lupa kuliah. Organisasi itu apa ya, kayak lauknya aja, tetap utanya itu nilai kalian gitu. Jangan ketuker. Oke, berarti skala priority kuliah is number one and organization is number 2 lah ya. Tapi dari organisasi pun bisa diambil lah pelajaran-pelajarannya. Kayak gitu. Benar. Oke. Oke nih, ilmunya banyak banget ya, Tigres dari Kak Aul dan Kak Revano. Nah, karena kita udah berada di penghujung acara, sebelumnya aku mewakilkan seluruh tim podcast mau ngucapin terima kasih buat Kak Aul dan Kak Revano karena udah mau berpartisipasi dalam podcast kali ini. Good luck juga ya Kak buat skripsiannya, buat magangnya, semoga kelar dan diberi kemudahan terus. Amin. Thank you. Thank you ya udah diundang buat podcast ini. Dan semoga Bang Revano sama Bang Aul bisa lulus tepat waktu, yaitu di Amin. 4 tahun. Amin. Saya juga semoga ya. Amin. Saya amin. Oke. Dan gue juga pengen ngingetin untuk para Tigris, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ke teman-teman kalian agar kalau misalnya kita ada updatean baru kalian tahu lah kayak gitu. Ya udah, kalau gitu gue Tara dan gue Greg, kita pamit. Undur diri. Dadah.